Khalil Gibran sang nabi, Al-Mustafa yang terpilih dan terkasih, laksana fajar pada zamannya, telah 12 tahun menanti di kota Orpalase demi kapalnya yang datang menjemput dan membawanya kembali ke pulau kelahirannya. Dan dalam tahun ke-12 itu, pada hari ke-7 bulan Lelol, di musim petik buah, dia mendaki bukit di luar dinding-dinding kota dan memandang ke arah laut. Dan dia melihat kapalnya tiba bersama kabut. Lalu gerbang hatinya terbuka dengan cepat, dan rasa riangnya mengalir jauh di laut, dan dia memejamkan matanya dan berdoa di dalam keheningan jiwanya. Tapi ketika dia menuruni bukit, sebentuk kesedihan mencekam dirinya, dan dia berpikir di dalam hatinya, bagaimana mungkin aku pergi dengan damai dan tanpa rasa dukana? Tidak, bukan tanpa luka, jiwa akan kutinggalkan kota ini. Berkepanjangan hari-hari derita yang telah kulewatkan di dalam dinding-dinding kotanya, dan panjang pula malam-malam kesendirian. Dan siapa yang dapat berpisah dari derita dan kesendiriannya tanpa sesalan? Begitu banyak kepingan jiwa yang telah kuserakkan di jalan-jalan ini, dan begitu banyak anak-anak kerinduanku yang berjalan telanjang di antara bukit-bukit ini. Dan aku tak bisa menarik diri dari mereka tanpa beban dan rindu. Bukan sehelai pakaian yang kutanggalkan hari ini, tapi seserpi kulit yang kucabik dengan tanganku sendiri. Juga bukan sebentuk gagasan yang kutinggalkan di belakangku, tapi sebuah hati yang dipermanis oleh rasa lapar dan dahaga. Namun aku tak bisa tinggal lebih lama. Laut yang menghimbau segala-galanya padanya kini menyeruku, dan aku mesti menaiki kapal. Karena memilih tinggal, walau detik waktu membara di kala malam, berarti membeku dan mengental dan terletak pada cetakan. Derita yang ingin ku bawa bersamaku semuanya ada di sini, tapi bagaimana aku bisa? Seucap suara tak bisa membawa lidah dan bibir yang memberinya sayap. Dia harus mencuri iter seorang diri. Dan sendirian pula dan tanpa sarangnya elang akan terbang melintasi matahari. Kini tatkala dia mencapai kaki bukit, dia kembali menoreh ke arah laut dan dia melihat kapalnya mendekati pelabuhan. Dan di atas haluannya tegaklah para pelaut, orang-orang dari negerinya sendiri. Dan jiwanya memekik menyongsong mereka dan dia berkata, "Putra-putra ibu purbaku, kalian para pengendara gelombang. Betapa sering kalian berlayar dalam mimpi-mimpiku, dan kini kalian mengejewantah di dalam kesadaranku yang merupakan mimpiku yang lebih dalam. Sudah siap aku berangkat dan hasratku bersama layar-layar yang terpasang penuh mendamba angin. Sehirupan nafas lagi akan kuteguk dari udara lengan ini. Sebentuk cinta lagi melamparkan pandangan ke belakang. Dan kemudian aku berdiri di tengah-tengah kalian, seorang pelaut di antara pelaut, dan engkau samudra luas, ibu yang tidur. Padamu terdapat kedamaian dan kebebasan bagi sungai dan anak sungai. Satu kelokan lagi akan dibuat anak sungai ini, satu bisikan lagi di lapangan yang terluang di tengah-tengah tanah yang rimba ini. Dan kemudian aku akan datang kepadamu sepercik air tanpa balas menetes ke samudra luas. Dan ketika dia berjalan dilihatnya dari jauh, pria dan wanita meninggalkan kebun dan kebun anggurnya dan bergegas menuju gerbang kota. Dan dia mendengar suara mereka yang menyeru namanya dan memekik-mekik dari ladang ke ladang, saling menuturkan kedatangan kapalnya. Dan ia membatin, akankah hari perpisahan menjadi hari pertemuan? Dan akankah ujung akhir hariku akan merupakan fajar baru? Dan apa yang akan kuberikan kepada dia yang meninggalkan bajaknya di tengah sawah? Atau kepada dia yang menghentikan roda pemeras anggurnya?
Akankah hatiku menjadi sebatang pohon yang menyandang berat buah yang telah kukumpulkan dan memberikannya kepada mereka? Dan akankah hasratku mengalir bagi air mancur sehingga bisa kuisi cawan-cawannya? Dan aku sebuah harpa yang bisa disentuh tangan yang maha kuasa, atau seruling sehingga napasnya bisa melalui diriku. Seorang pencari kesunyian adalah aku, dan benda apakah yang telah kutemukan di dalam keheningan sehingga aku bisa melepaskan kepercayaan? Seandainya ini adalah hari penentu di ladang, manakah telah kutaburkan bebijian, dan di musim apakah yang terlupa? Jika ini benar-benar menjadi saatnya aku angkat lenteraku, bukanlah lidah apiku yang akan menyala di sana, kosong dan gelap akan kuangkat lenteraku. Dan penjaga malam akan mengisinya dengan minyak, dan dia akan menyulutnya juga. Semua ini dituturkan dengan kata-kata, namun banyak lagi di dalam hatinya yang telah tak terucap, sebab dia sendiri tak bisa mengungkapkan rahasia yang lebih dalam. Dan ketika dia memasuki kota, semua orang datang menemuinya, dan mereka menyerunya bagaikan dengan suatu suara. Dan para tetua kota itu maju dan berkata, "Jangan dulu menjauh dari kami. Tingginya tengah hari yang kau miliki telah menjadi senjakala kami, dan masa remajamu telah memberi kami impian-impian untuk bermimpi. Engkau bukan orang asing di tengah kami, juga bukan seorang tamu, melainkan putra kami dan kekasih yang amat kami sayangi. Jangan biarkan mata kami menderita karena rindu akan parasmu." Dan para pendeta, pria dan wanita berkata kepadanya, "Kini jangan biarkan gelombang samudera memisahkan kita. Dan tahun-tahun yang kau habiskan bersama kami, janganlah hanya tinggal kenangan. Engkaulah ruh yang menghidupi kami, dan bayang-bayangmu adalah cahaya di atas wajah-wajah kami. Kami begitu mencintaimu, tapi cinta kami terkeluh, dan oleh berbagai kerudung dia terselubung. Tapi kini kami menjerit nyaring padamu, bukan dalam basa-basi yang semu, dan dia yang mencintai tak pernah menyadarinya, kedalaman dirinya sampai saat berpisah tiba." Dan yang lain pun berdatangan dan memohon dengan sangat padanya, namun dia tidak menjawabnya. Dia hanya menundukkan kepalanya, dan mereka berdiri di dekatnya melihat air matanya menitik di atas dadanya.